Yo, subscribe bro. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya ingin sedikit mengulas pengalaman saya dalam membuat sistem aquaponik sederhana dengan bahan-bahan bekas ya, bahan-bahan bekas. Nah, ini saya akan ulas satu-satu apa bahan-bahan atau material dari sistem aquaponik ini. Nah, sistem aquaponik yang saya buat ini adalah sistem NFT, yaitu Nutrient Film Technique. Nah, Nutrient Film Technique. Nah, dia sistemnya ada aliran tipis ya, aliran tipis di permukaan gulinya. Nah, ini gulinya. Nah, nanti saya terangkan ini gulinya dari apa. Nah, ini dia mengalir. Nah, akhirnya jatuh ke kolam ikan seperti ini. Nah, sekarang saya akan menerangkan material-material yang saya gunakan. Nah, pertamanya yaitu material kolam ikannya. Nah, kolam ikan ini saya gunakan material bekas dari tandon air. Ini tandon air ukuran 1000 liter. Ya, kira-kira diameternya 1 meter lebih sedikit ya. Kemudian saya potong ukuran kira-kira ini 80 cm lebih sedikit nih, 80 cm ya, 80 cm lebih sedikit, atau mungkin ya ini mungkin 80 cm. Nah, mereknya ini. Nah, ini dulu bekas tetangga ya, tetangga yang mau mengganti tandon airnya. Kemudian tetangga woro-woro, ada yang mau nggak tandon air bekas gitu. Nah, akhirnya tadinya mau digunakan untuk tempat pembelajaran Al-Quran. Akhirnya ini yang saya minta, yang tempat pembelajaran Al-Qurannya yang saya gantikan dengan yang lain. Nah, ini ya seperti ini nih. Ini bekas, asli bekas. Nah, kalau teman-teman tidak ada orang yang mau buang kayak gini, beli yang bekas, murah, lebih murah. Nah, mungkin nanti ada bocor gitu ditambal gampang ya. Cara nambalnya gampang. Nah, kemudian ini filter airnya, filter kolamnya. Nah, ini dari kaleng bekas. Ini kaleng bekas ya, kaleng bekas. Nah, penyangganya ini dulu saya ada proyek nih, penyangganya ini dari holo plafon yang galvanis. Jadi dia bisa berkarat tapi tidak banyak berkaratnya kayak gini. Ya, ini potongan-potongan kecil ya. Yang kebetulan masih bisa dipakai, kita pakai. Ya, cara bikinnya sederhana, kayak gini nggak apa-apa. Ya, karena memang kayak gini nih bekasnya ini. Nekuk kita lurusin dikit gitu ya. Seperti itu. Nah, itu bekas dari instalasi lama ya. Nah, seperti ini. Nanti saya terangkan sistemnya, ini saya terangkan. Nah, kalau yang ini nggak bekas, ini beli ini 2 tong filter ini beli. Nah, penyangga yang satu ini juga bekas. Ini adalah bekas pancian tukang ya. Kalau tukang lagi nggarap sesuatu itu dia butuh untuk naik ke bangku. Nah, ini bangkunya. Nah, tinggal kita tambahi, tinggiin dengan holo yang bekas juga. Nah, itu material-material bekas saya tuh. Ya. Ini material-material bekas ya. Ada atap yang sisa, itu dulu ada proyek ya. Terus ini triplek, bekas-bekas seperti itu. Nah, potongan yang tadi saya bilang di atasnya itu kita gunakan tandon yang satunya lagi. Ini yang penampungan akhir dari filter yang dipompa nanti saya jelaskan. Nah, ini biasanya untuk rakit apungnya, tapi ini enggak saya tanamin karena belum ada tanamannya. Jadi ini saya kasihkan aja. Tuh kan 2 untuk supaya tidak ada nyamuk. Nah, itu material-material bekasnya, ini penutupnya juga. Nah, ini peralon-peralonnya juga kelihatan bekasnya nih. Sambungannya ya, so nyambung nih. Kemudian ini sambung lagi. Nah, ini bekas-bekas. Jadi ya seadanya gitu. Yang penting sistem sederhana ini bisa bermanfaat. Nah, sekarang utamanya yaitu gulinya. Nah, kalau guli ini beli memang. Ini adalah kabel ducting ya. Biasanya mechanical electrical gedung itu pakai ini. Nah, ini saya beli ukurannya 3 meter. Lebarnya ini, lebarnya 10 cm dan tingginya 5 cm. Ya, ada ukurannya, ada tulisannya, nanti saya tunjukkan. Oh, ini tuh. Susah ya lihatnya. Biasanya ada tulisannya. Nah, itu kelihatan ya. Nah, itu. Ya. Itu ukurannya. Nah, kelihatan di sana. Nah, ini kabel ducting. Nah, oke, tadi ini bahan-bahannya ya. Ini harganya lebih murah daripada kalau Anda beli guli yang sudah jadi. Ya kan, ada guli yang trapesium, terus guli kotak yang sudah jadi. Ini jauh lebih murah. Ini satunya 8 skip. Dulu saya beli masih 78.000. Sekarang mungkin sudah di atas 80-an. Ya. Nah, kemudian kita bicarakan sistemnya. Nah, saya menggunakan ikan yang saya pakai adalah ikan nila. Jadi ikan nila ini selama saya menggunakan sistem ini sudah 3 generasi ya. Generasi yang pertama dipanen, terus masih kita tinggalkan, mereka beranak di sini ya. Beranak sehingga generasi kedua ini sudah lumayan besar, sekitar ukuran 10 cm lebih. Nah, kemudian ada generasi ketiga yang masih kecil-kecil. Memang dia anaknya nggak semuanya hidup, tapi dia selalu bisa menggantikan yang kita ambil. Jadi kita panen, ini udah 2 kali panen juga ya, 2 kali panen, lumayan besar-besar. Jadi prinsipnya karena hobi ya, memang kadang nggak masuk ya, karena ini kan hobi. Tapi dari sisi tanamannya kita nggak belanja, itu sudah
sudah untung lah gitu ya, sudah untung, apalagi menggunakan material-material bekas seperti ini. Nah dari sini ini ya, kemudian pengeluarannya ke filter. Nah itu ikannya, halo, nah itu pengeluarannya di situ ya, itu pengeluarannya dari atas, jadi pipanya ke bawah ya, pipanya ke bawah tapi overloadnya ke atas, jadi sistemnya overload semua. Nah overloadnya atasnya itu harus bolong, kalau nggak bolong nanti sistem sifon, kalau sistem sifon nanti kalau ada kebocoran air yang di tandon ini habis. Nah dengan atasnya bolong seperti itu, sistem sifonnya nggak jalan ya, jadi dia nggak jalan sistem sifonnya, jadi kalau ada kebocoran tidak habis, hanya dia nggak bisa overload gitu. Nah kita lihat ikannya udah ngumpul udah. Kelihatan nggak? Nah itu kan besarnya nggak sama karena ada 3 generasi, itu generasi yang besar sekali dan generasi yang sedang, dan ada yang kecil, masih kecil ya, itu anak-anaknya. Jadi yang sedang itu anaknya, terus yang kecil itu anaknya juga gitu. Nah ada yang besar ya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian gali, nah galinya sendiri ya, itu saya ada yang menggunakan netpot ya, ini tidak menggunakan, ada yang menggunakan netpot seperti ini, terserah cara nanamnya gitu. Nah ini jaraknya ini 20, kemudian jarak per ininya jaraknya ini 15 ya, jarak per ininya 15, jarak antara kulinya 20. Nah ini kenapa di tengah ini ada gitu ya, di tengah ini ada. Nah dulu saya membedakan sistemnya, ada yang pembesaran dan ada yang peremajaan gitu. Nah karena saya pikir saya nggak buru-buru ya, maksudnya panennya juga dipotong, sehingga yang tengah ini saya diamkan. Nah alhamdulillah ini ada lumutnya gitu, tumbuh lumut. Nah ini tumbuh lumut. Nah ini memang makanannya berebut sama tanamannya ya, tapi ini fungsinya bisa untuk makan ikan. Nah ini kan, nah itu kan dimakan ya. Makan. Rebutan. Nah ini hanya makanan tambahan saja. Nah, makanan sebenarnya adalah pelet, dan dia tumbuhnya luar biasa. Ini udah tebel nih, tuh tebel. Nah tebel banget kan. Nah ini untuk makanan ikannya ya, makanan tambahan ikan gitu. Tuh gulingnya, ini ukurannya, tebalnya 5 cm, lebarnya 10 cm. Ini sudah cukup, sangat cukup untuk sistem NFT. Nah dari tadi yang dari kolam yang besar, ya itu keluarnya ke sini, di atas ya, dari atas. Nah kemudian ke kolam chamber yang pertama, ini yang untuk pengendapan kotoran-kotoran ikan. Nah itu kelihatan kotorannya banyak sekali. Nah ini harusnya dikuras dari, sebenarnya ada pengurasan ya, nanti kita lihat ya, tapi ini tidak saya jalankan karena macet, karena lama nggak dikuras, jadi banyak kotoran, macet, tapi nggak masalah. Nah ini chamber kedua juga menghilangkan kotorannya, tuh kotoran ya, jadi dua filter ini ya sudah menyaring kotorannya. Nah ini sistem pengurasannya seperti ini. Nah tinggal diputar aja, nah naik turun. Jadi ini cukup efektif untuk ngurasnya itu. Jadi nah dari 2 chamber ini juga outputnya semua di atas ya, dari atas, sehingga kalau ada bocor otomatis hanya tidak hilang airnya, tidak hilang semua. Nah kalau ini baru turun, kita turunkan kemudian ke filter yang pertama. Nah filter pertama ini ya, kapasitas berapa nih, kapasitas 150 kali ya kemungkinan ya. Nah, kemudian air naik ya, naik ke sini, jadi dari bawah dia naik keluar di sini ya, kemudian ke filter selanjutnya yang di sana ya, filter selanjutnya yang di sana, begitu terus ya. Kemudian dari filter itu ya baru ke tandon yang terakhir. Nah filter yang itu ada filter ke tandon yang terakhir, tandon yang terakhir. Nah ini yang dipompakan ke atas. Nah kira-kira seperti itu, sederhana ya, sistemnya sangat sederhana. Jadi dari kolam ikan ke filter, filternya ini ada 2 filter mekanik ya untuk menghilangkan kotoran. Nah ini sistemnya seperti ini. Nah ini kalau nggak ditutupi, dia karena selangnya putih ya, berlumut sehingga buntu, macet, makanya kita tutupi. Nah ini sistemnya secara sirkulasi terus sehingga menghasilkan kotoran ikan yang nitrit menjadi nitrat karena di filter ini. Nah itu kualitasnya juga, filternya bagus ya, airnya bening ya, pompanya juga nggak besar tuh, paling pompa berapa tuh ya, kira-kira seperti itu. Nah kita keliling ya. Ya, nah ini
kolam. Nah, isi kolam ini sendiri itu ada biobol, kemudian ada spon akuarium. Ya, jadi spon akuariumnya bagian atasnya, bawahnya biobol. Nah, nanti ini akan saya pindahkan. Nah, nanti kalau saya pindahkan akan saya review lagi. Nah, ini kolam 2 chamber tadi ya. Dari sana dari kolam. Nah, tuh pipanya gas terus turun ke ini. Nah, terus keluarnya naik lagi. Nah, ini 1,5 inch. Itu 2 inch ya, itu 2 inch. Sebenarnya 2 inch cukup. Ini 1,5 inch. 1,5 inch pun cukup sebenarnya. Ya, dengan pompa yang tidak terlalu besar dan sistem yang tidak terlalu besar juga. Nah, ini pengurasannya di sini sebenarnya nih. Nah, ini pengurasannya di sini nih, dari sini nih, turun ke bawah. Dikuras cuman macet ini. Ini macet, bahkan tidak saya kasih dop tuh, airnya nggak keluar. Nih. Airnya keluar tapi merembes dikit. Ini merembes dikit. Ya karena kelamaan nggak dikuras. Nah, kira-kira itu sistem aquaponik sederhana ini. Ya, alhamdulillah ini sudah berlangsung 1 tahun lebih ya, dan sistemnya nggak fail. Artinya fail itu habis airnya, terus ikannya nggak tumbuh, terus tanamannya juga menghasilkan gitu ya. Nah, ini memang waktu kita awal-awal dulu itu pertama kali kita membuat itu, saat penanaman yang pertama itu tanamannya merana gitu ya, benar-benar apa ya, kuning, nggak tumbuh, terus ada yang tumbuh ada yang mati gitu. Nah, ternyata memang ekosistemnya belum jadi dia belum kuat untuk menunjang tanamannya, sehingga waktu awal-awal sepertinya gagal gitu ya, tapi setelah saya diamkan tanamannya lama-lama hijau. Jadi ternyata ekosistemnya sudah terbentuk sehingga sistem ini berhasil. Nah, kalau dengan demikian ya, nanti kalau teman-teman membuat sistem aquaponik, waktu awal-awal sepertinya tanamannya mau mati, ada yang mati, ada yang merana gitu, teruskan saja, karena itu ekosistemnya belum terbentuk, bakteri-bakterinya belum banyak ya, jadi bakteri-bakterinya belum banyak, sehingga belum bisa menunjang tanaman yang ditanam di ini. Nah, ini ikannya juga nggak banyak, ini paling ikannya 30-an nih, 30 ikan. Nah, dulu pernah gagal, jadi gagal karena pompanya mati. Terus waktu itu ikannya banyak sekali ya, jadi begitu pompanya mati, dia kekurangan oksigen, ikannya pada mati gitu. Nah, itu kira-kira, jadi yang utamanya pompa jangan sampai mati. Nah, kemudian perawatannya. Nah, ini perawatan mingguan yang tiap kali saya lakukan untuk memupuk aquaponik ini. Nah, perawatannya yaitu saya menggunakan PM4, kemudian molase. Nah, kemudian sama pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cairnya itu saya membuat sendiri. Nah, ini saya biasanya seperti ini ya. Saya buat dari bermacam-macam material ya. Ada kotoran kambing, ada daun-daunan, kemudian ada macam-macam lah yang bisa busuk dan bisa terurai. Kemudian tutup seperti ini ya. Udah didiamkan selama 2 bulan. Tidak usah ditengok, tidak usah diaduk gitu. Nanti dia akan terfermentasi dengan bagus. Gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ppm-nya sekitar 1870-an satu ini. Nah, saya seminggu sekali saya guyur dengan satu gayung seperti ini ya, satu gayung yang saya tambahkan molase. Nah, ini molasenya secukupnya ya. Kemudian PM4 satu tutup. Ini hanya perawatan saja ya, prinsipnya dia hanya satu tutup sampai 2 tutup lah. Ini saya satu tutup aja ya. Perawatan atau menambah dari unsur haranya saja, dan juga untuk menambah jasad reniknya. Kemudian kita aduk. Ya, setelah itu kita masukkan ke filternya. Nah, ini seminggu sekali saya lakukan seperti ini. Ya, saya masukkan ke filternya. Nah, nanti ini otomatis akan sirkulasi sendiri. Nah, yang kedua yaitu setiap dua minggu sekali saya kasih pupuk kandang atau kompos. Saya masukkan satu gayung, saya masukkan
sehingga dia terendam. Nah nanti unsur-unsurnya akan keliling juga. Nah saat perendaman itu biasanya dia nanti keruh nih, tapi lama-lama jernih lagi, jadi dia kerja seperti itu. Nah untuk perawatan ikannya sendiri saya memberi makan pelet ya, pelet dan lumut dari hasil yang ada di sistem ini. Nah kemudian saya berikan garam ikan ya untuk perawatan ikannya supaya sehat ya. Saya cuma segergam segini aja selama ya kita campurkan merata ya. Nah sudah 1 gram saja, itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah itu akan membantu ikan lebih sehat. Jadi utamanya kalau ikannya sehat otomatis tanamannya sehat, dan kita memberi makan secara berkala ikannya sehingga menghasilkan pupuk. Nah demikian ya. Ini untuk instalasi seperti ini saya tiap harinya memberikan makan 4 genggam pelet ya, 4 genggaman pelet. Jadi cukup untuk memberikan pupuk tanaman sebanyak ini. Nah oke, demikian tadi mulai dari sistemnya, bahannya, dan perawatannya, kemudian ikannya apa ya. Nah ini caranya ya. Semoga pengalaman ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil sedikit manfaat lah ya. Semoga teman-teman yang hobi aquaponik bisa segera mulai dengan peralatan sederhana yang ada di sekitar, peralatan bekas ya bisa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.